Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gue mau nge-review salah satu ultrabook yang menurut gue adalah yang paling worth it. Tapi kalian jangan salah, laptop ini mempunyai 3 SKU. Ada yang Core i3, Core i5 doang sama 920MX dan Core i5 dan MX150. Dan yang gue bilang yang paling worth it adalah yang terakhir. Jadi inilah Lenovo IdeaPad 320S. Seperti biasa, pertama-tama akan gue mulai dari desain. Kalau kita lihat bentuk laptop ini secara keseluruhan, laptop ini kayak laptop yang harganya 15 jutaan ke atas. Bahannya terbuat dari metal yang bukan bermotif brush aluminium, tapi premium metal kayak ultrabook mahal. Bahan ini pun nggak cuma di bagian atasnya, tapi juga di bagian bawah. Di bagian bawah, kalian pasti akan sadar kalau laptop ini mengambil udara dari bawah dan juga sekalian ada lubang speaker downfiring di mana subwoofer dan treble disatuin. Saat dibuka, gue kaget kalau hinge-nya ternyata bisa dibuka sampai maksimal. Keren juga ya buat ultrabook harga segini. Di depan ada layar Full HD IPS 13,3 inch yang akurasi warnanya nggak gue sangka juga tajam. Bahkan didampingin dengan bezel yang super tipis. Biasanya laptop di harga segini kalau nggak bezelnya tebel ya akurasi warnanya buluk. Apalagi layar ini juga punya kontras yang bahkan melebihi Dell XPS 13. Specs yang gue temuin di layar ini juga nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Di bawah ada keyboard yang desainnya juga standar Lenovo, nggak kayak ThinkPad kemarin, nggak ada hiasan-hiasan di touchpad ataupun keyboardnya. Tapi ya kalau dilihat dari aspek estetika, begini lebih simple sih. Masih the best lah Lenovo kalau soal keyboard, apalagi didampingin 3 stage berterangan backlit. Dan untungnya stiker-stiker di sini juga nggak terlalu annoying banget ya. Untuk kelengkapan port, di sebelah kanan ada micro SD. Why? Terus USB 3.1 Type-C, USB 3.0, dan HDMI port. Di sebelah kiri ada charging port, USB 2.0, 2018 ngasihnya 2.0, dan audio combo jack. Nah, kalau udah bilang performance per budget ultrabook, ini laptop kayaknya juara deh. Asal nggak dibandingin sama laptop gaming aja. Disenjatain Core i5 Kaby Lake Refresh, RAM 8GB dan Nvidia MX 150, laptop ini nggak cuma bisa ngerjain kerjaan office aja, tapi juga tugas-tugas berat macam video editing ataupun kalau mau gaming ringan berkat 4 core 8 thread prosesor dan discrete graphic card Nvidia. Semua itu perfect sampai gua ngeliat clock GPU-nya. Ternyata MX150 ini adalah MX150 SE atau Sunat Edition, di mana GPU-nya di underclock sampai clock-nya serupa sama GT940MX. Dan ya bener aja, setelah gue cobain mainin, emang performanya juga nggak begitu beda sama 940MX. Di Watch Dogs 2 kita dapetin cuma 28 FPS, di Rise of the Tomb Raider 25 FPS, Torchlight 2 125 FPS, GTA 5 30 FPS, Ghost Recon Wildlands 32 FPS, dan ini adalah skor 3D Mark dan PC Mark-nya. Agak mengecewakan karena performa MX150 di sini jauh dengan potensial maksimum graphic card ini sendiri. Kalau masalah heat masih oke sih, laptop ini hanya bersuhu 40 derajat saat idle dan saat stress test 3D Mark cuma sampai 72 derajat Celcius. Adapun sistem ini akan throttling di 75 derajat, di mana CPU-nya cuma akan jalan sampai 8 watt aja. Lenovo emang suka main aman di sini agar laptop mereka nggak terlalu panas pakai banget. Ngomong-ngomong, masih ada aspek baik Lenovo IdeaPad 320S yang belum gua mention. Di harga segini, kita udah dikasih NVMe SSD loh. Jarang banget gue nemuin NVMe SSD di harga segini. Good deal banget. Sayangnya, upgradability laptop ini nggak begitu bagus. Di dalamnya nggak ada slot 2,5 inch drive sama sekali. Jadi storage hanya bergantung pada slot M.2 ini aja. Jadi kalau kalian emang mau pertahanin NVMe SSD-nya dan mau store yang berat-berat, kalian harus beli lagi hard disk atau SSD eksternal. Selama gue make laptop ini untuk kepentingan produktivitas, so far gue puas karena emang laptopnya enteng, tipis, keyboardnya enak, touchpadnya juga akurat, dan multitaskingnya juga oke berkat Core i5.
Pokoknya kalau portability dan kegunaan itu enak banget lah, apalagi chargernya juga kecil, udah kayak charger HP. Tapi untuk pemakaian gue sebenarnya butuh mini card reader, bukan yang micro. Jadi ya buat kalian yang emang pemakaiannya sama kayak gue, siap-siap aja bawa card reader. Ya, card reader paling berapaan sih? Mungkin Lenovo ngiranya yang pakai laptop ini cuma yang pakai GoPro kali. Selama ngedit video di sini juga oke, overall sama lah kayak pakai 940MX, secara jumlah CUDA cores mereka juga sama. Kalau masalah battery life juga laptop ini masih oke. Saat gua pakai browsing sambil ngetik-ngetik di OneNote masih bisa dipakai sampai 6 jam. Tapi audio di sini kurang nendang, biasalah karena subwoofer dan treble-nya digabungin jadi satu. Fan noise laptop ini juga nggak begitu kedengeran asal pemakaian kalian ringan. Kenapa? Karena dual fan-nya ini bakal idle saat memang nggak begitu dibutuhin. Lenovo IdeaPad 320S sebenarnya adalah laptop yang hampir sempurna. Akurasi warnanya bagus, enteng, bisa dipakai multitasking atau berat-berat, battery life-nya oke, suhunya juga bagus, dan ya NVMe SSD-nya juga kenceng banget. Tapi gue masih nggak tahu kenapa Nvidia berani underclock MX150 ini sampai sejauh ini ke dalam beberapa ultrabook middle budget. Padahal menurut gue suhunya sih normal-normal aja dan battery life-nya juga masih oke kok. Sampai-sampai performanya berkurang hampir 25%. Jadi ya laptop ini sebenarnya cocok buat kalian yang emang mau ultrabook performa di atas Intel HD, tapi nggak yang gimana banget. Ya, dan masih tetap enteng lah. Jadi ya itu pendapat gue tentang Lenovo IdeaPad 320S. Gimana pendapat kalian? Kalian bisa tinggalin komentar di bawah karena gue butuh feedback kalian tentang video ini. Terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.